Tidak ada yang lebih ajaib kecuali kami jalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang lebih ajaib kecuali hidup kami menyukakan hati Tuhan. Dan apapun yang Tuhan rindukan, kami berkata ya dengan semua panggilan-Mu. Hamba sungguh berdoa malam hari ini Kau bicara Tuhan. Beri makan roh kami, ubah kami dari dalam, sampai semua kami jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan Kau dewasakan kami, buat roh kami makin dewasa di dalam Engkau. Dewasakan anak-anak-Mu Tuhan, karena sesungguhnya itulah yang Engkau rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus Engkau tolong kami dengan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Berikan understanding dalam hidup kami untuk menangkap apa yang dari hati-Mu. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, kita memasuki sesuatu masa yang menurut saya luar biasa. Saya sudah melihat sebuah tanda-tanda zaman yang ajaib, yang hari-hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Siapa yang sempat datang tanggal 1 Oktober yang lalu, lambaikan tangan saudara. Anda orang-orang yang berbahagia. Siapa yang tidak sempat datang tanggal 1 yang lalu, boleh angkat tangan, dosamu diampuni saudara. Saudara sekalian, saya melihat ada sebuah tanda yang ajaib sekali. Saya melihat, saya membaca akan adanya tanda-tanda yang sangat luar biasa. Begitu kita masuk tahun 5776 ini, sesuatu yang ilahi, begitu kental, begitu kuat, sedang melanda kita. Saudara, saya tidak bicara terlalu banyak soal itu, tapi saya mengatakan kepada saudara, gereja sedang dibawa masuk dalam sebuah kedewasaan yang sangat luar biasa. Mengapa gereja perlu didewasakan? Sebab untuk kita mendapatkan warisan ilahi, untuk kita mendapatkan jatah kita secara rohani, itu butuh anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Ketidakdewasaan kita membuat kita tidak bisa menikmati semua warisan yang Tuhan sediakan buat semua kita. Coba kita lihat dulu firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita lihat dalam surat Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Paulus mengatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Saudara, soal kedewasaan ini sebetulnya berkaitan langsung dengan yang namanya tanggung jawab, responsibility. Seseorang yang dapat dikatakan dia orang yang dewasa adalah orang yang bisa diberi kepercayaan. Seseorang yang dikatakan dewasa adalah seseorang yang bisa diberi tanggung jawab dan dia melakukan tanggung jawabnya. Tuhan yang sangat baik itu sebetulnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan mencurahkan begitu dahsyat segala macam warisan rohani untuk melengkapi gereja Tuhan masuk dalam sebuah gelombang kegerakan yang begitu luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya mengatakan kepada saudara, ini merupakan tahun yang sungguh-sungguh ajaib dan tahun yang luar biasa. Saya melihat gelombang demi gelombang Tuhan mulai berikan, dan itu akan mengubah kehidupan kita secara total. Tetapi untuk kita bisa menikmati gelombang Tuhan yang luar biasa itu,
Dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Sebab sebelum kita bisa masuk dalam gelombang kegerakan Tuhan yang ajaib, Tuhan perlu melengkapi kita, memberi kita dengan begitu banyak warisan rohani yang luar biasa. Dan saya harus berkata buat saudara, Tuhan tidak bisa menunggu kita selama-lamanya. Di dalam sebuah time frame Tuhan, dalam sebuah akan tatanan ukuran dan penetapan waktu Tuhan, maka dia menentukan kapan dia mulai, kapan dia akan menyudahinya. Dan itu sebetulnya tidak bisa menunggu kita. Memang ada faktor di mana gereja ada waktunya dinanti Tuhan untuk bisa siap masuk kepada apa yang dia rencanakan. Tapi tidak akan ditunggu selama-lamanya. Saya beri contoh satu hal yang kami baru alami, saudara. Dan buat saya berkata ini sebuah kejutan yang luar biasa. Saya sebetulnya sudah lupa tanggalnya. Tapi begitu kita mengerjakan hal yang kedua, saya diingatkan oleh teman-teman saya bahwa ini sesuatu yang precisely ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, tanggal 21 Maret tahun 2003, sebetulnya saya sudah lupa itu. 21 Maret tahun 2003. Kami melakukan awal pemancangan tiang pancang pertama pembangunan Holy Stadium. Itu 12 tahun yang lalu, tanggalnya 21 September 2003. Nah, Holy Stadium selesai dalam beberapa tahun, karena tahun 2007 kami sudah mulai pakai akan gedung itu. Saya tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu ada hitungan Tuhan, bahwa 12 tahun kemudian, tepatnya 21 September 2015 ini, walaupun tidak dalam suasana terlalu banyak orang, bahkan lebih sepi sebetulnya, kami sedang melakukan beberapa minggu lalu itu, pemancangan satu tiang lagi, dan itu tepat tanggal 21 September, 12 tahun setelah Holy Stadium mulai dibangun. Anda mengerti kami lagi menyelesaikan namanya Miracle Healing Center, dan di belakang gedung itu ada tanah sekian hektar. Nanti pada bulan Desember kita akan pakai buat pelatihan training anak-anak muda kita, orang-orang militannya Tuhan, pasukannya Tuhan, 100.000 orang. Saudara sekalian, tetapi pada waktu didoakan, di tengah-tengah itu nanti akan didesain di belakang Miracle Healing Center itu, saya beri nama ini mungkin Garden of Miracles atau Miracles Garden, sebuah taman yang Tuhan berkata, bangun taman buat aku. Dan di tengah-tengah taman itu kita lagi bangun sebuah danau kecil, danau buatan. Dan karena kita orang profetik, bukan hanya lingkaran sebetulnya, danaunya berbentuk hati. Di dunia tidak pernah ada itu, saudara. Baru kita yang buat. Nah, pada waktu kami mendoakan sebetulnya, seseorang mendapatkan penglihatan bahwa di tengah-tengah danau itu harus ditaruh yang namanya tabut Tuhan. Dan Tuhan berkata, nanti banyak orang ketika masuk ke taman itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya membayangkan minimal 100 kali lebih kuat dari Garden Tomb yang di Yerusalem, saudara. Karena selama ini kalau kita ke Israel, salah satu tempat favorit kita adalah Garden Tomb. Maka saya berkata minimal ini akan 100 kali lipat lebih daripada Garden Tomb. Kenapa? Karena Yesus sudah segera datang yang kedua kali. Nah, saudara sekalian, yang ajaib adalah tanggal 21 September yang lalu 2015 ini, kami mancang satu pancang, tiang pancang saja di tengah-tengah kolam atau danau hati yang sedang dibuat. Dan itu kelak akan di atasnya ditaruh akan tabut perjanjian. Pada waktu saya diberitahu, teman saya berkata, Pak, tanpa kita sengaja, kita melakukan persis 12 tahun setelah kita buat tiang pancang pertama untuk Holy Stadium. Dan ketika saya dengar itu, Roh Tuhan berkata, Nak, 12 tahun yang lalu, kamu bangun rumahnya. 12 tahun kemudian, kamu hadirkan penghuninya. Siapa itu, saudara? Tuhan sendiri.
Saya mendengar perkataan itu, saya berkata begini, saudara. Anda harus mengerti, saya ini orangnya logik. Saya bukan orang yang profetik mentok tanpa mikir. Saya nggak bisa. Saya sejujurnya nih, mungkin di antara hamba-hamba Tuhan yang lain, saya yang paling banyak mikir. Loh, ini jujur apa adanya. Orang mau ngomong gini-gini, saya bilang, mana ayatnya? Saya tes sampai gelagapan nggak bisa ngomong, ya nanti aja lah. Saya bukan orang yang semua saya telan. Saya berharap begitu, tapi tidak, saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa ini benar, Engkau akan hadir dengan luar biasa. Tuhan hanya senyum, tidak ngomong apa-apa. Dia ngerti model saya, dia sangat hafal dengan model saya. Dia senyum, saudara. Akhirnya, minggu lalu, kami pergi ke Israel. Rombongan 700 orang, yang berangkat 4 hamba Tuhan, yang 2 jaga Indonesia. Engkong dan Puiin, saudara. Pada waktu kami berangkat, rombongan, lalu kemudian bus itu dibagi dalam 6 panggilan. Jadi masing-masing kadang-kadang tidak tiap hari kami ketemu. Tiap 2 hari sekali kami ketemu untuk ibadah sama-sama. Tapi ada hari-hari di mana memang arahnya kami beda. Seluruh Israel diacak-acak, saudara. Pokoknya dibagi dalam 6 kelompok. Nah, saudara sekalian, pada waktu hari pertama saya datang, seseorang mendatangi saya, orang Yahudi. Dia berkata begini, Pastor, aku mau beri kamu sesuatu. Ini sebuah gift buat hidupmu. Ketika saya buka, saya kaget sekali. Yang saya dapatkan itu kalung. Sebetulnya kalungnya itu menurut saya kalung imam sih. Karena di dalamnya, di tengahnya ada 12 batu. Itu merupakan baju efodnya imam besar sebetulnya, ada 12 batu. Saya diberi kalung 12, bukan 12 batu. Saya bilang, oke, terima kasih. Ini jangan-jangan salah memberi, dikira saya Pak Daniel ini. Kok yang diberi saya? Tapi karena nggak ketemu Pak Daniel dan diberikan ke saya, katanya saya tanya, ini betul buat saya, betul buat kamu. Ya sudahlah, terima kasih. Kita kan imamat yang rajani, ya toh. Semua kita imam-imamnya kerajaan Tuhan juga. Sudah selesai. Nah, satu hari kami pergi ke kota Bethlehem, saudara. Di kota Bethlehem itu waktu setelah selesai doa, ada waktu shopping. Saya pergi ke Bethlehem Bible College. Tempat teman saya jadi kepala sekolah di sana. Karena janjian dengan dia untuk ngefikskan jadwal yang pertama buat nanti bulan depan saya ngajar di sana, di Bethlehem Bible College. Dan yang kedua, tahun depan kita buat seminar untuk hamba-hamba Tuhan yang dari gereja yang berbahasa Arab di Eropa. Kita akan buat di Jerman dan di London, kita buat 2 hari. Jadi saya ngatur jadwal dengan dia, kira-kira kapan akan dibuat dan sebagainya. Selesai kami bicara dengan beliau, saya balik ke tempat shopping. Lalu tour leader kami berkata begini, Pastor, kamu ditunggu ini sama yang punya toko katanya. Oh ya? Kenapa? Nggak tahu, katanya mau memberi Anda pemberian. Ya, pemberian bagus lah ya, saudara ya. Kalau beli belum tentu bagus, kalau pemberian biasanya bagus. Minimal gratis, saudara. Jadi saya masuk, lalu kemudian dia menyapa saya. Orang Arab kalau panggil pendeta Abuna. Kalau enggak beres, Abu Nawas, saudara. Jangan sampai itu, jangan sampai, saudara. Abuna katanya. Saya geli, saya bilang, ini kalau hatiku was-was bisa Abu Nawas ini, repot nih. Hati tidak boleh was-was. Jadi Abuna tidak boleh was-was, saudara. Kalau terlalu banyak was-was jadi Abu Nawas, saudara. Saya datang, dia berkata begini, saya ini adalah produsen dari segala macam benda-benda Judaika profetik yang ada di Israel. Saya produsen terbesarnya mereka. Toko saya di mana-mana. Saya bilang puji Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, saya baru membuat satu barang lagi, ini produk terbaru saya. Dan dia berkata, saya mau berikan kepada Anda. Saya lagi mikir, apa yang dia berikan ke saya ini, produk terbarunya. Saudara tahu apa yang dia beri? Dia beri ke saya, itu replika tabut perjanjian, gede saudara.
Sampai pada waktu dibawa pulang itu harus ditenteng, nggak boleh ditenteng juga, masuk di bagasi. Karena gede sekali. Dan di dalamnya itu dari gold plated semua, di dalamnya ada mana, tongkat Harun yang berbunga, dan 10 perintah Allah. Saya bilang, wah luar biasa. Begitu diserahkan ke saya ngomong dengan dia, saya bawa pulang tabut perjanjian ke Indonesia. Dia nggak tahu omongan saya apa, dia mengiyakan pokoknya. Yes! Daripada panjang lebar kan saudara, saya bilang saya bawa pulang tabut perjanjian ke Indonesia. Begitu selesai, Tuhan ngomong sama saya. Kamu bertanya kan, apakah betul 21 September lalu kamu memancang sesuatu untuk menghadirkan aku di tengah-tengahmu? Dan Tuhan berkata, yang kau pegang itu apa? Saya kaget saudara. Itu persis adalah tabut perjanjian. Saya mau beritahu saudara, Tuhan kerja dalam ketepatan waktu yang sempurna. Yang dia rencanakan itu ada timetable-nya, ada schedule-nya. Nah, ini hari-hari yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan saya merasa di roh saya, waktu kita kerja tidak banyak lagi. Segera akan terjadi sebuah gelombang lawatan yang dahsyat. Kenapa Anda berani berkata begitu? Saya mau cerita lagi. Ini saya belum masuk intinya loh saudara. Ini belum ini. Saya nanti akan bicara soal kedewasaan. Saya harap Anda bisa terima makanan keras malam hari ini. Amin. Siapa yang ingin didewasakan Tuhan dengan cepat? Lambaikan tangan saudara. Nah dengerin baik-baik. Kenapa saya bisa begitu yakin? Waktu kerja kita tidak lama lagi. Saya tidak mau berbicara soal kapan, tahun berapa tahun lagi, saya tidak mau bicara. Tapi izinkan saya cerita dengan saudara, pengalaman yang saya alami pada waktu menjelang Blood Moon yang keempat di Israel, tanggal 28 September yang lalu. Saya masih ingat hari itu tanggal 27 September, dan kami pagi-pagi menuju ke City of David. Tapi rupanya grupnya Pak Luki, grup Pilar sudah mendahului. Jadi mereka pakai tempat yang akan kami pakai untuk nyembah. Jadi saya nunggu di trap yang lebih di atas, sambil ikut nyembah lah, nikmati mereka nyembah Tuhan. Lalu kami juga grup rombongan bus kami ikut nyembah Tuhan. Mereka bagi buah delima atau apa, kita ikut nimbrung juga ambil. Jadi kita ikut nyembah. Dan kemudian mereka selesai, rombongan kami gantian mau masuk tempat itu untuk nyembah di City of David. Tiba-tiba ada peserta mendatangi saya, gemetar saudara. Wajahnya gemetar, badannya gemetar. Dia berkata, Pak, saya ketemu seseorang Pak. Ini orang yang pertama kali nulis soal Blood Moon. Siapa namanya? Mark Bills katanya. Terus di mana? Itu Pak. Di belakang dia saudara. Nunggu, dia berkata, dia mau ketemu Bapak. Saya bilang, puji Tuhan, saya juga mau ketemu lah, kenalan. Jadi saya samperin dia, kita ngobrol, kami salaman. Kemudian dia ngomong begini, Pastor, kamu datang kemari untuk lihat Blood Moon keempat? Saya bilang, ya. Saya juga bawa rombongan kecil, saya mau juga melihat Blood Moon yang keempat. Dan dia berkata, tadi pagi, saya bangun subuh, saya observasi keadaan di mana bulan. Lalu dia berkata begini, saya punya nasihat satu. Kalau ingin lihat yang jelas sekali, harus pergi ke arah barat Yerusalem. Jangan ke timur, ke barat. Nanti akan lihat, cari tempat yang tinggi di situ, saya juga belum tahu di mana katanya. Pokoknya ke arah barat Yerusalem, cari tempat tinggi, kamu akan lihat bulan jelas sekali. Saya bilang thank you ya, terima kasih. Saya beritahu teman-teman yang lain, lalu kemudian dikoordinasi, dan kita janjian jam 4 berangkat. Sore itu saya tiba di hotel lebih awal. Dan ada orang yang ajak makan, yang punya travel agent di Israel, mau ajak makan kami hamba-hamba Tuhan. Akhirnya hanya Bu Nani yang berhalangan, saya, Pak Daniel, Pak Hadi, sama-sama. Karena terlalu early, saya lagi selesai mandi, rebahan di tempat tidur, ketiduran saudara. Bukan niatnya tidur, tapi ketiduran. Apa boleh buat? Setengah jam saya, hilang.
Dan di situ saya bermimpi. Ini mimpi yang sangat aneh. Dan belakangan saya percaya itu bukan sekedar mimpi. Karena nanti ada buktinya. Dalam mimpi itu seseorang membawa saya ke satu ruangan. Dan dalam ruangan itu ada 8 kursi. Kursi-kursi gede gitu. Tapi satu-satu 8, bentuknya melingkar. Dan semua kursi diduduki orang kecuali 1 kosong. Lalu orang ini yang berjubah putih, dia berkata kepada saya, silahkan kamu duduk di kursi yang kosong itu. Dalam mimpi itu saya jalan, saya duduk di kursi itu. Ketika saya melihat ke sekitar saya kaget, saudara. Saya belum pernah terima pengalaman mimpi seperti ini. Saya lihat sekitar saya kaget. Dan saya melihat itu orang-orang kudus yang di Alkitab. Saya masih ingat ini, duduknya nih. Yang paling dekat dengan saya, sebelah saya ini, saya lihat Joshua yang di Alkitab. Kemudian saya lihat Raja Daud, saya lihat Raja Salomo. Sekarang kalau saya bisa gambarkan wajah mereka exactly, saya masih bisa ingat. Saya masih lihat Abraham, Ishak, Yakub, dan Raja Yosafat. Dari mana Pak? Bapak tahu? Tahu aja. Dan mereka tidak pakai name tag, manatur, nggak pakai, saudara. Nggak pakai. Saya nggak usah tanya namanya siapa, mendadak, saya tahu. Saya ingat loh, ini bukan tiap hari, saya belum pernah ngalami yang seperti ini. Lalu kemudian, yang banyak bicara Joshua, saya tidak ada waktu untuk cerita semua. Dia ketemu saya, dia ngomong begini, nak, apa yang kamu mau? Kenapa engkau kesini? Apa yang kau inginkan? Ya mohon maaf, saya tidak bermaksud, tapi saya lupa saudara tuh. Saya nggak berkata, berkatilah jemaat SHRK, kok enggak ya saudara? Maafkan saya saudara. Saya juga nggak minta duit, saya nggak minta apapun, saya nggak minta apa-apa. Saya masih ingat saya berkata begini, aku ingin bangsaku diselamatkan. Aku ingin kegerakan besar terjadi di atas bangsaku. Aku ingin miliatan jiwa di dunia diselamatkan. Dan terakhir saya berkata, aku bawa hidupku, gereja, Bahtera. Aku ingin destiny kami tercapai. Dan Tuhan disenangkan. Saya hanya bisa ngomong begitu. Heran juga saudara. Nggak pengen berkata, kalau ada emas 50 ton boleh juga. Nggak ada itu. Nggak ada. Saya hanya minta bangsaku diselamatkan. Saya minta Indonesia mengalami kegerakan sehingga keselamatan terjadi. Saya minta miliatan jiwa diselamatkan. Saya minta destiny tergenapi. Mungkin sudah mentok Bahtera, saudara, otomatis keluarnya seperti itu. Di luar itu dosa besar. Tapi saya nggak tahu itu yang dari hatiku. Dan dia berkata begini, dia tatap mata saya, dia berkata, bisa. Lalu saya berkata begini, aku datang ini berkaitan dengan blood moon. Aku tahu ini sebuah omen, tanda tidak baik. Kami mesti tahan berapa lama. Dan dia berkata begini, baca di Alkitab. Pada waktu aku menghentikan matahari dan bulan, apakah aku pernah berkata tertahan berapa lama? Tidak. Itu akan tertahan sampai tugasku selesai dengan tuntas hari itu. Lalu dia berkata, tuntas, minta Tuhan sampai tugas kalian tuntas. Saya masih bantah lagi. Apakah tidak membuat kami sebetulnya lengah dan kemudian tidak menyelesaikan tugas karena waktunya bisa molor? Dia bilang tidak. Tuhan dan bala tentaranya dan orang-orang kudusnya akan ambil bagian terlibat dan pastikan tugasmu selesai. Saudara, lalu dia ngomong panjang lebar, dia berkata begini. Saya bilang, bagaimana dengan besok? Dengan blood moon?
Dan dia berkata begini, kamu punya otoritas deklarasi. Dan dia berkata deklarasi tertinggi adalah apa yang tertulis dalam Alkitabmu. Pakai itu sebagai dasar. Ucapkan deklarasi itu sebelum bulan menjadi darah. Saya masih ngotot lagi. Saya bersyukur di roh saya ngototan ternyata saudara. Saya berkata begini, bagaimana saya tahu bahwa itu akan tepat? Dengan senyum dia bilang, Tuhanmu akan memberi kamu tanda. Dan tiba-tiba saya kebangun, saya lihat jam sudah mepet, ganti pakaian, turun, makan saudara. Makan masakan Itali. Kalah sama soto tetap saudara. Maklum nih lidah Jawa ini susah ini. Saudara sekalian, selesai itu saya tidur early, kemudian besok pagi jam 4 semua naik bus menuju ke Mount Olive, Bukit Zaitun yang di arah barat Yerusalem, dan bulan kelihatan jelas sekali. Saya berpikir rombongan Indonesia ini akan mendominasi karena jumlahnya 700. Tapi rupanya GR saudara. Karena jumlah rombongan ke Israel terbesar sekarang adalah dari Cina. Jadi jangan terlalu merasa hebat. Mereka satu rombongan 1.000 orang. Tapi gilanya memang masih kalah sama orang kita, saudara. Anda kalau lihat itu yang 700 itu pasukan buat geger. Ada orang berhasil naikkan benderanya, kan menghalangi pandangan. Semua teriak, flag down. Itu Inggris apa, saya nggak tahu pokoknya. Diteriakin sampai turun sungkan dong mereka. Ini gerombolan si berat, saudara. Kalau dia sudah teriak, masalah ini. Tapi itu yang terjadi. Saya sudah ngomong, saya deklarasi. Saya sudah siapkan semalam, Tuhan tunjukkan dengan jelas, saya deklarasi dengan kuat. Selesai, bulan jadi darah. Anak-anak sebagian bawa laser. Wah, di laser. Itu kalau terlalu lama meledak tuh bulannya, saudara. Untung nggak lama-lama. Itu fotografer kecewa betul. Di fotonya ada tanda hijau. Sampai itu Ibu Iin, saudara, berkata, itu apa itu? Kok ada piramid hijau? Padahal dia sendiri yang memerintahkan bawa laser, dia kejebak sendiri piramid hijau katanya. Langsung gambarannya pasti Illuminati, saudara. Anda pergi dengan 700 orang itu fun, percayalah. Sehingga saking funnya tidak ada kesulitan sama sekali. No, itu betul anugerah Tuhan, saudara. Akhirnya selesai, kami mau kembali ke bus ini. Nah, di tengah jalan, Bu Olin kasih saya tisu basah, di sebelah saya ada Ibu Nani. Jadi kami lagi bersihin tangan dengan tisu basah. Selesai saya mau buang tisu basahnya, saya lihat tangan saya, kaget saya. Debu mas. Saya belum pernah ngalami. Saya sudah sering dengar, saya belum pernah ngalami. Mungkin karena kerinduan saya bukan debu, tapi kiloan, saudara. Dan tren kiloan baru akan muncul sebentar lagi, jadi pertama debu dulu ini. Saya bilang, debu di jaket saya, di tangan saya, debu. Saya bilang, Bu Nani, debu mas. Beliau ikut buka tangannya, sama katanya, bahagia sekali. Wajahnya, rambutnya, sampai celananya. Yang paling seru Pak Luki, kumisnya. Pokoknya orang yang deket-deket saya berdiri, saudara, kena. Saya belum pernah ngalami itu, baru sekali-kalinya. Saya sampai bilang gini, belum pernah ngalami aja Tuhan bawa segini. Ini dikasih tanda real debu emas. Kiloannya Pak, nyusul. Tenang aja, saya beritahu kalau datang nanti. Saya tunjukkan gambarnya ke saudara. Gambarnya tok. Karena masing-masing harus beriman sendiri. Lalu apa yang terjadi? Begitu saya lihat itu, Roh Kudus berkata, kemarin kamu bertanya apa?
bagaimana aku tahu bahwa yang dikerjakan itu, deklarasi itu tepat seperti yang Tuhan mau. Dan Joshua berkata, Tuhan akan memberi tanda kepadamu. Dan ketika saya lihat ini, saya tahu, saudara. Makanya saya berkata, waktu kerja kita menurut saya betul-betul tidak lama. Ayo kerjakan yang terbaik. Tidak berarti jadi pendeta semua, malah rusak, saudara, percayalah. Anda kerja di bagian Anda masing-masing. Jarah yang banyak, siapkan wadah yang besar, sedia didewasakan Tuhan. Nanti Anda akan lihat bagaimana Tuhan dengan dahsyat akan memakai kita. Nah, kembali persoalannya adalah, apakah kita ini sudah dianggap layak untuk dikatakan dewasa? Karena surat Galatia mengatakan, hanya kalau anak itu sudah dewasa atau akil balik, baru dia bisa mendapatkan hak waris dari bapaknya. Saudara, saya merenungkan soal kedewasaan ini beberapa saat ketika di Israel. Dan pada waktu perjalanan saya pulang kembali dengan pesawat dari Tel Aviv ke Istanbul dan dari Istanbul ke Jakarta. Long flight, saudara. Istanbul, Jakarta itu kira-kira 12 jam. Pada saat saya merenungkan soal kedewasaan roh Tuhan bicara. Dan ini yang saya berharap dalam 3 hari ini, kita akan bisa selesaikan. Saya lagi tunggu apakah Ibu Iin akan melayani kita. Saya pikir ya, tapi saya lagi tunggu kepastiannya. Tapi saya harap beberapa poin ini saya bisa sampaikan buat saudara. Nah, ini butuh sebuah kedewasaan. Saya tidak sedang membicarakan orang lain. Saya membicarakan diri kita sendiri. Seperti apa sebetulnya yang disebut anak-anak? Dan bagaimana sebetulnya sikap orang yang dewasa? Dan kalau saya melihat daftar yang Tuhan beri, di hati saya menangis, saya berkata, Tuhan, terlalu banyak yang sebenarnya masih kekanak-kanaan dan masih belum dewasa. Nah, kalau Anda siap, mari kita mulai. Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Tidak berarti kalau Anda sarapan pagi itu termasuk pemimpin tidak baik. Bukan itu. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, atau makan supaya beroleh kekuatan, dan bukan dalam kemabukan. Dengan kata lain, sebetulnya Tuhan mengatakan ini masalah besar kalau para pemimpin, orang-orang percaya tidak menjadi dewasa tapi kekanak-kanaan. Nah, sebetulnya apa ciri-ciri orang yang kekanak-kanaan? Saya mau coba bahas beberapa hal malam hari ini, besok lanjutkan lagi, dan Rabu kita teruskan lagi. Yang pertama dengan cepat. Saudara, perbedaan kekanak-kanaan itu begini. Kalau kita berbeda dengan orang lain, maka kita akan berkata, kamu ke neraka, gua ke surga. Saya ketika kecil, saya nggak tahu di daerah lainnya. Di kampung kalau anak-anak lagi main, kalau kita beda pendapat, ribut, beda omongan, kita pakai istilah gini, saudara. Jotaan. Anda tahu jotaan? Saya nggak tahu Anda tahu atau tidak. Jotaan tuh gini. Saya nggak mau kenal dengan kamu lagi. Bahkan dia nyentuh tangan saya begini. Najis, 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 najis. Itu jotaan, saudara. Bersentuhan aja nggak mau. Sama-sama makan nasi pecel.
Tapi begitu ribut, beda pendapat, ini belum sampai pukul-pukulan loh saudara. Baru argumentasi, beda. Dia berkata, jotaan. Nanti kalau damai, baru kelingking dengan kelingking begini. Nah, damai. Tapi sebelum itu, kesentuh, najis. Saudara sekalian, saya khawatir ketidakdewasaan ini masih dominan dalam gereja Tuhan. Kita tidak terbiasa dengan menerima berbagai kenyataan akan adanya perbedaan. Kita lebih suka yang namanya keseragaman. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, unity is not always uniformity. Kesatuan itu tidak selalu seragam. Nah, saya mau tunjukkan nih di dalam Alkitab. Ini terjadi pada para rasul asli yang pernah hidup dengan Yesus 3,5 tahun. Setelah Tuhan terangkat ke surga, di antara mereka ada perbedaan cukup tajam. Tapi tidak membuat yang satu najis dan yang satu hebat. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya nanti akan lompat ayatnya, tapi kita lihat dulu. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus diundang masuk rumah Kornelius. Kornelius itu orang Romawi, tidak bersunat. Perhatikan reaksinya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, perhatikan ini, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Beda pendapat enggak? Beda. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini Rasul Petrus dihardik, direbuke oleh yang lain. Karena mereka masih berpendapat harus disunat, dan kalau orang itu tidak disunat, najis. Makan di rumahnya tidak boleh. Tapi kan tidak membuat para rasul itu membuat sinode baru, saudara. Enggak kan? Coba pikir. Saya tidak sedang bicara orang lain. Saya sedang bicara diri kita sendiri. Perbedaan itu dari awal. Nanti kita akan lihat lebih jauh mengapa sampai ada perbedaan seperti itu. Terusin lagi. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Anda terus baca, dia menceritakan bagaimana dia diundang masuk rumah Kornelius. Kita lompat ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mulai ngerti kan? Saya mau tanya, tapi pendapat mereka berubah nggak soal sunat? Tidak. Nanti kalau Anda baca di suratnya Rasul Paulus, dia dikatakan dia menegur Petrus karena pelin-pelan. Di depan golongan bersunat, dia berkata, ya sunat-sunat. Di tempat tidak bersunat, berkata, nggak perlu. Ditegur. Lu jangan pelin-pelan lu. Penjelasan itu mereka terima. Tapi tidak membuat perbedaan itu hilang.
Ketidakdewasaan adalah kalau saudara dan saya tidak bisa menerima saudaramu yang berbeda dengan kita. Dan sudah kita anggap sebagai penjahat kelas berat, neraka paling dalam. Orang paling durhaka menyalibkan Yesus 3.000 kali. Dan tidak usah ada pengampunan. Nerakalah engkau. Kalau caranya seperti itu, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah dewasa. Kedewasaan justru pada saat engkau bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, nanti kita melihat mengapa sampai seperti itu. Tapi memang itu yang terjadi. Dari sejak zaman dulu, dari awal pada rasul-rasul yang asli sekalipun, sudah terjadi perbedaan. Saudara sekalian, saya harap Anda belajar sesuatu. Mari tumbuh jadi orang yang dewasa. Saya sedih aja karena label sesat itu sekarang diobral sih. Semua boleh melabelin siapapun sesat. Anda tahu nggak? Engkau mengatakan seseorang sesat, Anda sudah menjudge dia tidak nyembah Tuhan Yesus. Dia sudah bidat dan akan ke neraka. Saya rasa itu bertentangan dengan good news yang kita teriakkan. Dan kenyataannya kita susah menerima perbedaan. Saya sejujurnya yang saya sedih adalah seringkali kita dengan sesama saudara seiman, kita sangat kejam dan kita menindas. Tapi dengan saudara sepupu, kita gemetar dan ketakutan. Saya punya teman, dia punya sebuah gereja di sebuah kota. Saudara tahu apa yang terjadi? Gereja dia mengalami perpecahan. Ada wakil gembalanya dia yang keluar, membawa beberapa dari jemaatnya, dan ibadah di ujung gang itu. Masih satu gang, tapi kebaktian di ujung sana. Saya melayani dia yang kepahitan dengan wakil gembalanya dia. Itu nggak mudah. Berkali-kali konseling dengan saya. Dia bilang, Pak, saya seperti ditikam, saya ini jahat sekali, Pak. Jelas itu roh penyesat, Pak. Iblis itu. Di tengah-tengah seperti itu, saudara. Saudara sepupunya bangun tempat ibadah persis di depan gerejanya. Satu hari saya mau khotbah dicegah, jangan Pak, nunggu mereka selesai, karena corongnya di depan gereja persis. Daripada Bapak berantem sama corongnya itu, sound kita soft, yang mereka hard kiss. War. Khotbah saya pun tertunda. Terus saya tanya, Bapak nggak sakit hati Pak dengan mereka? Ya kalau itu sih gimana lagi Pak, ayo. Tapi dengan yang di ujung itu, bencinya luar biasa. Yang neriakin tiap hari, nggak bisa apa-apa tuh. Pikir. Dan itu kenyataan di tengah-tengah kita. Anda pikir Bapakmu di surga tidak melihat itu? Kita cenderung begitu kejam dengan sesama orang-orang percaya. Dan kita cenderung tidak berdaya dengan orang lain. Saya tidak menganjurkan Anda untuk lempar batu orang-orang lain. Tapi kenapa kita harus begitu kejam dengan sesama orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus? Menurut saya karena kita berpikir kalau orang menyembah Yesus kita tekan, tidak akan lapor polisi dan tidak akan demo. Dan kita berkata siapa teriak pertama dia akan pasti menang. I don't think so. Sebab Tuhan tidak pernah menutup telinganya ataupun menutup matanya. Dia dengar dan dia lihat semuanya. Tapi ini ciri sebetulnya orang-orang yang sama sekali tidak dewasa.
Nah, mengapa terjadi perbedaan seperti itu, Pak? Dengerin baik-baik. Ini faktor kedua. Sebab seringkali kita berpikir bahwa pengenalan akan Tuhan yang kita punya sekarang ini sudah final. Saudara pernah melihat orang dengan prinsip seperti itu? Satu hari saya punya seorang guru ini waktu SMP. Zaman saya belum bertobat, saudara. Guru saya ini pengetahuannya luar biasa, luas. Dan dia sangat menguasai istilah-istilah yang aneh-aneh. Kan dalam bahasa kan seringkali muncul istilah-istilah kan, istilah asing itu apa? Misalnya dia bilang korporasi itu apa? Itu kan ada ya. Dia jago sekali soal itu. Setiap kali masuk ke kelas, dia ngajari itu. Dan dia sesumbar, dia berkata begini, Anda boleh tanya apa saja, saya tahu. Tidak ada istilah asing apapun yang saya tidak tahu. Silahkan tanya. Saya itu sebetulnya dulu anak yang tidak nakal, saudara. Menurut saya nggak pernah ganggu di kelas, nggak pernah suka bolos. Enggak lah. Hanya kurang pinter aja ya. Waktu SMP itulah merah saya raportnya 7. Jadi kalau Anda pernah 7, ya minimal mungkin jadi seperti saya, saudara. Saya baru 5 Pak, kurang 2 berarti. Bodohnya. Satu hari saudara, dia sesumbar dia berkata, Anda boleh tanya apa saja. Dia berkata, 2 hari lagi aku ngajar lagi, silahkan tanya. Saya bisa jawab semua pertanyaan Anda. Dia sombongnya luar biasa. Lalu saya panggil 2-3 teman saya. Orang kok sombong, saya bilang. Mana ada orang tahu semua itu yang gak mungkin. Tapi kita sudah coba berkali-kali loh. Semua ngajukan pertanyaan, dia berkata gini, baca di koran, baca di majalah. Apapun yang susah di situ, tanyakan saya. Saya bisa. Dan dicoba berkali-kali, memang jagoan, saudara. Terus saya ngomong sama teman saya 2. Kita buat jagoan kita ini KO kali ini. Gimana? Kamu ada kata susah nggak? Nggak ada. Kita karang sendiri. Mari kita karang sendiri. Saya masih ingat tuh, karangan saya, saudara. Yang menjatuhkan mentalnya hari itu. Tapi saya pakai orang lain untuk ngomong. Karena saya bukan pemberani, saudara. Di depan. Kamu ngarang kata apa? Tak karangin kata-kata. Coba kamu tanya 2 hari lagi. Oh siap, katanya begitu. Saya ngarang, saya masih ingat sampai hari ini. Saya sudah bertobat, saya bilang ampuni aku Tuhan Yesus. Jangan sampai engkau tolak aku gara-gara kenakalanku itu. Saya bilang gini, tanya dia, kata gini, Apolonosi. Ayo, apa itu saudara artinya? Gak ada itu. Itu bahasa planet Mars. Karanganku sendiri. Oke, ditulis sama dia. 2 hari kemudian dengan gayanya dia bilang, ada pertanyaan? Saya jawil teman saya. Dia angkat tangan. Ya, apa? Pak, apa itu kata Apolonosi? Kaget dia. Sekali lagi, Apolonosi. Lagi. Apolonosi. Saya dengan teman saya satu berkata gini, mateng loh, matik tenang loh. Tapi dia mengakhiri dengan ending bagus dengan rendah hati. Dia berkata, yang itu saya akui, saya belum tahu. Izinkan saya beberapa hari untuk cari tahu apa itu. Terima kasih, saya berkata, nggak ada di mana-mana. Gua karang sendiri kok. Apa sebetulnya poinnya? Saya mau berkata begini. Tidak ada orang yang bisa berkata pengenalan akan Tuhannya, pengertiannya akan Tuhan itu sudah mutlak.
Dan dengan kemutlakan yang dia punya, Anda bisa mengatakan yang lain ini, yang lain itu, ini merah, ini hijau, nggak bisa. Why? Kita lihat buktinya. Yohanes pasal 21, ayat yang ke-25. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti kalaupun Anda ngerti yang tertulis itu semuanya, belum semuanya Anda mengerti. Nah, kalau belum semuanya dimengerti, bagaimana kita bisa memberi penilaian kepada orang lain yang beda dengan kita? Make sense kan? Tapi kalau anak-anak atau kekanak-kanaan lebih tepat, ya begitu. Semua yang Anda ngerti, Anda berkata, saya sudah hebat. Saya pernah ketemu dengan satu orang, saudara, tahun 2009, saya ini diberi gelar doktor kehormatan oleh Cohen University di Amerika. Yang datang ke Semarang itu adalah direktur daripada sekolah itu. Orang Korea Amerika, namanya Dr. Kang. Dia itu PhD-nya, doktornya 6. Dan semua lulus summa cum laude. Saya tanya, Dr. Kang, kamu nggak pengen sekolah lagi? Pengen. Saya pengen ambil doktor di apa gitu. Kenapa enggak? Diancam istri saya. Kalau lu sekolah lagi, gua buat jadi kimchi kamu. Saya takut sama istri saya. Saya berhenti sekolah. Yang doktornya 6 aja, masih merasa aku harus belajar lagi. Yang cuma saudara SDR, BPK, PDT kok macam-macam, saudara. Coba pikir, kedewasaan itu Anda mengerti. Ini masih banyak yang aku tidak tahu. Saudara, kalau Anda pengen lihat orang-orang yang merasa dirinya ilmuwan hebat, itu mahasiswa semester pertama. Oh iya itu. Yang kuliahnya baru pengantar ini, itu sudah kayak ilmuwan. Bener kayak ilmuwan gayanya. Bukunya tebel-tebel, bawanya begini. Semakin dia mau lulus, semakin dia pasca sarjana, semakin ngambil S3, cuma gini tok, saudara. Beda. Artinya, kemarin ada anak teman saya, dia ini ikut lomba sempoa. Manggil saya engkong. Waduh, saya kadang-kadang kalau dipanggil engkong tuh kok merasa bagaimana gitu, saudara. Kong, aku didoain kong. Mateng nih anak ini. Saya suruh panggil kok nggak pantas, karena umurnya beda banget. Dia baru umur berapa tuh 3 tahun, saudara, bayangin. Ya bedanya 50 tahun sama saya, masuk saya suruh panggil om kan keterlaluan, ini om ngawur juga. Panggil kong rasanya kok gimana? Kong, aku didoain kong, mau lomba sempoa. Saya doain, saudara. Orang tuanya berkata, wah anak saya ini menurut saya belum layak loh pak, untuk lomba begitu, karena kemampuannya belum benar-benar teruji. Tapi ajaib, juara 3, saudara. Anda tahu yang dia buat? Sore ke gereja, dia bawa pialanya, dia bawa kemana-mana pialanya. Juara 3 sempoa untuk anak kelas 3, umur 3 tahun dia bawa kemana-mana. Piala warnanya hijau dari apa itu, nggak tahu lah namanya, plastik kali, dibawa kemana-mana. Apa itu? Juara 3. Nah itu anak-anak. Baru juara 3 sempoa. Tingkat umur 3 tahun. Dia anggap dia profesor sempoa.
profesornya kagak pernah bawa-bawa piala. Ayo dewasa, saudara. Saya nggak ngomongin orang lain, diri sendiri. Amen, saudara. Jangan ngomongin orang lain, nggak bagus. Kita aja kekurangannya banyak kok. Tapi saya ingin semua kita dewasa. Karena kekanak-kanaan itu nular. Serius. Menularkan kekanak-kanaan juga. Dan ujungnya gereja rugi karena kita tidak mendapatkan jatah warisan kita. Saya masih belum puas membahas ini. Lihat lagi Daniel pasal 12. Ayat yang keempat. Kitab Daniel pasal 12. Lihat pada ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Lalu Tuhan berkata, banyak orang akan apa? Menyelidikinya, sehingga akibatnya dan pengetahuan akan firman itu akan apa? Jadi firman itu bisa bertambah nggak pengertian kita? Kata Tuhan begitu, bukan kata anak kecil tadi juara 3 sempoa. Kalau kita berpikir bahwa pengetahuan kita akan firman sudah di tingkat mentok, Tuhan pun minder dengan saudara. Tapi Alkitab berkata itu harus dimeteraikan. Nanti banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Apa yang hari ini kita berkata, oh Tuhan itu seperti ini. Besok kita berkata, aku gak terlalu bener loh. Sebetulnya ada sisi ini dalam kehidupannya. Ayo dewasa saudara. Dan kita mesti minta hikmat Tuhan, belajar lebih lagi. Di tempat kami, bulan lalu kita mulai pasca sarjana untuk gelar MA dan MTH. Kenapa begitu Pak? Ya saya mau belajar. Semua kita belajar, staf saya banyak yang belajar. Suaminya Bu Ripkah, Pak Thomas ikut belajar. Kenapa begitu? Pengetahuan itu akan bertambah. Kita perlu kenal Tuhan lebih lagi. Saya berkata kita bukan kelompok ecek-ecek yang asal percaya nggak jelas. Saya percaya semua yang Tuhan nyatakan ada dasar Alkitabnya. Amen, saudara? Mesti begitu. Tidak ada pilihan lain sebetulnya. Kecuali kita harus dewasa. Kalau kita ingin Tuhan memberikan hak waris kepada kita dan membuat kita bisa menyelesaikan tugas dengan kuat, tidak ada pilihan lain. Anda dan saya harus jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ayat yang terakhir. Harusnya seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Dalam Kisah Rasul pasal 17. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ini orang Berea. Alkitab berkata lebih baik hatinya. Bahasa Inggrisnya more noble. Noble itu kebangsawanan, derajatnya lebih daripada orang-orang Tesalonika. Mengapa? Ketika mereka mendengar firman, mereka selidiki. Apa betul begitu? Para rasul bicara soal bagaimana perjanjian lama digenapkan lewat hidup orang bernama Tuhan Yesus. Mereka dengar, mereka pelajari. Benar nggak sih ini? Itu orang Berea. Dan Alkitab berkata,
lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana. Kok ada waktu ya? Datanglah juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Anda tahu bedanya orang Berea dengan orang Tesalonika. Di Tesalonika mereka aniaya rasulnya, kemudian para rasul pindah ke Berea, dengar di sana juga terima Tuhan, dikejar. Apa yang terjadi sebetulnya? Tuhan berkata orang Berea monobel, lebih ningrat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang Tesalonika. Sebab waktu mereka mendengar firman, mereka berkata, aku pengen tahu, dia pelajari Alkitab. Apa ini? Daripada Anda hanya isinya menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang. Kedewasaan itu dipenting, sangat penting hari-hari ini. Saya melihat kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Kalau kita tidak segera jadi orang Kristen yang dewasa, apa yang akan terjadi? Saya melihat tapi saudara sekalian, tidak seluruhnya keadaan seperti itu. Desember nanti kita akan bangun pasukan 100.000 orang. Saya ingin berterima kasih buat setiap dukungan Anda selama ini. Malam ini saya ingin ambil persembahan lagi buat acara Desember. Saudara, Anda tahu cuaca panas sekali. Jadi seluruh tanah itu, kita nggak punya gedung untuk 100.000, kecuali Gelora Bung Karno. Di Semarang nggak ada gedung, tapi tanah kami kira-kira 8 hektar, itu mungkin kira-kira cukup. Tapi karena dengan kondisi cuaca seperti ini, anak-anak nggak akan tahan. Dari pagi, terutama hari kedua itu dari pagi sampai malam, di tengah terik matahari seperti itu nggak akan tahan. Maka cara yang paling bagus adalah di atas tanah itu kita akan bentangkan paranet. Itu bisa mengurangi sinar matahari sampai 75%. Itu membentang dari ujung ke ujung. Dan tidak akan kita bongkar karena di bawahnya nanti kita bangun taman. Jadi seperti greenhouse besar pada ujungnya. Alkitab mengatakan ini tahun Ain Vav, bentangkan kemahmu, jangan menghemat. Kita mau bentangkan kemah besar kira-kira 8 hektar dan kita mau kerjakan itu. Biar jadi sebuah tudung buat generasi baru yang akan bergerak Tuhan pakai. 2 minggu lalu ada pendeta Jedediah Tam khotbah di gereja. Dia berkata, pastor kepada saya, dia berkata begini, Tuhan mengatakan satu hari Tuhan akan punya 1 miliar anak-anak muda, generasi Yoel, akan dibangun. 1 miliar. Wih, saya berkata, amin. Dia berkata, itu generasi Yoel, 1 miliar seluruh dunia. Mari kita mulai dengan Indonesia. Pasti bisa. 100.000 dulu, saudara. Tapi kita butuh tutup itu dengan paranet. Kalau Anda punya kenalan pabrik yang bisa membuat atau apa yang bisa dipakai, dan kita mesti buat pancang, tiang-tiang pancang cukup banyak, itu dibuat seperti itu. Saudara sekalian, ketika saya melihat itu saya bilang, Tuhan, ini ada hal yang luar biasa loh, sedang kau kerjakan dengan cara Tuhan yang dahsyat. Dan kemudian persiapan kami lakukan, saya sudah muter ke berbagai kota. Saya sudah dapat komitmen dari lebih dari 1.000 gereja sebetulnya yang akan kirim anak-anak mudanya datang di acara kita. Tapi yang menarik buat saya adalah begini. Kami ngobrol dengan teman-teman dari Bamak Kota Semarang, itu Badan Musyawarah Antar Gereja. Bamak Semarang berkata begini, Pak, pakai nama kita aja. Kami tidak sentuh acaranya, tapi secara tudung pakai nama kami, Pak. Sehingga bukan hanya satu gereja,
tapi seakan-akan ini kerja semua gereja. Tapi beberapa hari yang lalu, kami ketemu kumpul sama-sama dengan Bamak yang Jawa Tengah, yang provinsi. Mereka berkata, ini kan provinsi, kami aja. Saya nggak minta apa-apa, tidak ngurus sentuh acaranya. Biar jadi kebersamaan, Pak. Saya bilang itu sebuah kedewasaan. Sebab itu makin langka. Seringkali orang berkata, kalau bukan kami yang kontrol, jangan pernah pakai nama kami. Tapi saya melihat ada orang-orang yang makin dewasa, yang berkata, mari jadikan sebagai event kita bersama. Jadi gereja nyatu bersama-sama. Dengan begitu, saya melihat kita akan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan pasukan Yoel yang hebat itu akan dibangun Tuhan dengan kuat. Yang percaya katakan amin. Besok kita akan lanjutkan lagi. Katakan kanan kirimu, ayo dewasa. Jangan jadi anak-anak terus. Malu-maluin Bapak di surga. Amen. Saya mau ajak kita beri korban kita. Persembahan ini akan kita pakai untuk buat paranet supaya jadi cover tudung. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau bicara kepada kami Tuhan, berapa yang Engkau mau kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin bangun tenda yang besar buat generasi Yoel dibangkitkan. 100.000 Tuhan, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kami akan pancangkan kuat patok kami, dan kami akan bentangkan tenda kami dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan kami Tuhan akan membuat Engkau melihat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, sebelum Anda beri persembahan, saya mau cerita satu hal yang lucu. Suatu hari saudara, saya punya jemaat yang menurut saya rada licik. Dengerin baik-baik, rada licik. Liciknya gimana? Dia berkata begini, dia pengusaha, dia berkata, Pak, saya kalau memberi, saya mau pastikan Tuhan melihat pemberian saya. Oh ya? Kami pada waktu itu masih pakai gedung yang lama, dan atapnya itu bolong-bolong bocor, saudara. Dia berkata begini, saya ada persembahan Pak, tapi tolong persembahan saya ini, khusus hanya dipakai untuk membangun atap gereja. Saya nggak mau persembahan saya dipakai untuk lantai, sound, saya nggak mau. Saya mau persembahan saya untuk atap gereja. Saya tahu ini orang cukup licik. Lalu saya berkata begini, kenapa? Kok persembahanmu untuk atap gereja? Begini Pak, tiap nanti jemaat nyembah Tuhan, Bapak di surga lihat ke bawah. Sebelum dia lihat anak-anaknya, dia lihat atapnya, dan dia tahu saya yang nyumbang atap itu Pak, sehingga saya diberkati Tuhan. Saya tidak tahu itu teori dari mana, saudara. Tapi yang Anda korbankan hari ini kita mau pakai buat paranet, buat tenda, buat generasi Yoel dibangkitkan, 100.000 orang dimenangkan. Oke? Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu ini doaku, katakanlah sekarang. Saudara, saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik. Ini acara buat Desember. Pak, masih jauh? Enggak. Ini sudah sangat dekat. 3 bulan lagi. Jadi acara tanggal 27 itu merupakan hari Minggu. JKI, Holy Stadium akan buat kebaktian hanya sekali jam 7 pagi. Lalu kemudian tanggal 27 sore jam 4 kita akan buat ibadah pengurapan. Jadi kalau Anda mau ke Semarang, kalau mau kebaktian 27 ya Anda datang 26. Tapi 27 pagi kita kebaktian, 27 sore jam 4 kita pakai untuk kebaktian pengurapan dan persiapan. 28 seharian itu ada break tentunya dengan siang, break makan siang dari jam 8 sampai kira-kira jam 12, jam 1 kita break, kemudian jam 4 sampai selesai. Sepanjang 28 itu di Holy Stadium dan akan banyak dipakai untuk pengajaran, menyiapkan semua kita.
acara yang 100.000 membangun pasukan itu akan dimulai tanggal 29 jam 4 sore. Itu acara akan berlangsung sampai malam. Anda akan dapat makanan. Dapat makanan sedang dimasak, sudah dapat ribuan. Jadi yang akan Anda makan nanti Desember sudah dimasak sekarang. Luar biasa itu. Bantu doa lah, kalau Tuhan izinkan nanti pas November saya ngajar di Bethlehem Bible College, saya pengen ketemu beberapa orang di Israel yang mungkin siapa tahu punya teknologi untuk preserve makanan. Kita lihat ke depan seperti apa. Jadi tanggal 29 kita mulai sore sampai malam dengan break makan malam terusin. Lalu tanggal 30 kita mulai jam 8 pagi sampai jam 12 itu gathering semua kumpul. Lalu mulai jam 12 di break makan siang sampai dengan jam 4 itu ada acara per kelompok, nanti ada kelompok-kelompok akan ada acaranya. Lalu kemudian sore jam 4 kita lanjutkan session terakhir sampai jam 8, tutup dengan makan malam sama-sama dan kita selesai. Jadi acara di Holy 27 pagi itu Minggu, ibadah biasa. Enggak pernah ada ibadah biasa, selalu ada yang luar biasa dengan Tuhan, amen. 27 sorenya adalah untuk pengurapan, 28 pagi dan sore untuk pengajaran, untuk teaching. 29 tidak dibuat mulai pagi, tapi mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam kalau selesai. Sebab bahtera itu kalau belum 5 jam belum mantap saudara. Tapi di tengah-tengah itu nanti ada acara break makan. Lalu kalau tidak, kalau kita bisa selesai jam 8, makan jam 8. Lalu besok paginya tanggal 30 dari jam 8 sampai jam 12 break makan, terus lanjut sampai jam 4 ada acara dalam tiap-tiap kelompok. Kemudian nanti jam 4 sore sampai selesai tanggal 30. Jadi itu acara kita. Kalau Anda mau cari tiket pesawat atau apapun dari sekarang akan lebih murah, dan penginapan saudara harus lebih cepat karena biasanya di Desember itu yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan kalau pertengahan tahun. Sedang pertengahan tahun kemarin ini saja luar biasa yang datang, lebih daripada biasanya. So saya percaya bahwa inilah hari-hari yang ajaib. Tuhan akan kerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita. 1 Oktober Tuhan memberkati kita. Saya berharap besok atau lusa Anda lihat klipnya, dan itu bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Saya harap tidak ada orang keberatan kita mensyukuri kesaktian Pancasila. Yang keberatan pasti yang kurang bersyukur dengan Pancasila itu. Saya percaya tidak ada, semua kita percaya Tuhan anugerahkan Pancasila buat bangsa Indonesia. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bawakan korban kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu kalau ada jumlah atau angka tertentu yang Tuhan suruh dan Anda belum memberikannya atau Anda tidak bawa, Anda bisa transfer ke akun yang di atas itu. Kami bawa korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar jadi seperti perjanjian garam di hadapan Tuhan. Maka apapun yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Ini di hadapan Tuhan berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa mintakan blessing Tuhan buat semua kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Hidup kami diberkati jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan tidak turun. Kami tidak berhutang, tapi kami memberi pinjaman, memberkati banyak orang. You are blessed. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik. Dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat